Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami bisa mengerti, kami berkomitmen dengan sungguh dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut, kami terima firman. Jadi dalam nama-Mu yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah itu seperti orang mengenakan baju, memakai baju. Apa yang dikenakan? Kasih. Saat ini saya mengenakan baju berwarna hijau. Dalam kesempatan lain saya mengenakan baju batik. Dalam kesempatan lain, saya menggunakan jaket atau jas. Baju yang saya kenakan bisa saya ganti-ganti. Tetapi berbeda dengan kasih. Kenakanlah kasih. Ini sebuah perintah yang kita sendiri harus melakukan untuk diri kita sendiri. Semua orang percaya mendapat perintah ini. Tetapi dilakukannya atau tidak tergantung kita sendiri. Dan perintahnya, kenakanlah kasih. Pakailah kasih. Dan ingat, memakai baju, memakai jaket, memakai jas, berpakaian itu bisa ganti-ganti. Tetapi perintah kenakanlah kasih itu hanya satu, tidak bisa diganti. Jadi ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, kenakanlah kasih dengan lanjutan, sebenarnya jangan dicopot, jangan diganti. Atau kenakanlah kasih sekali untuk seterusnya. Jika dicopot, jika diganti, itu masalah besar dan masalah kekal. Jadi setiap orang percaya, setiap umat Tuhan, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, kanak-kanak, teens, youth, dewasa, lansia, semua mendapatkan bagian di dalam hidup ini untuk mengenakan kasih. Tidak boleh tidak, harus. Jika tidak, maka akibatnya adalah tidak hidup dalam persatuan dan tidak akan pernah mengalami yang namanya kesempurnaan. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah supaya kita hidup seperti yang Bapa kehendaki, bahkan hidup seperti Bapa. Artinya berperilaku, bersikap seperti yang Bapa lakukan. Kalau kita membaca Matius pasal yang kelima di bagian akhir, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Bapa mengasihi semua orang. Apapun perlakuan manusia kepada Bapa, Bapa mengasihi mereka semua. Dan itu bicara soal kasih Bapa yang bisa menghadapi perlakuan semua orang kepada dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Dan reaksi dan respon Bapa kepada manusia dengan segala perilakunya yang sebenarnya perilaku yang jahat, Bapa responnya mengasihi. Itulah yang harus dikenakan kepada kita. Kenakanlah kasih.
Orang yang tidak mengenakan kasih pasti hidup melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan yang tidak berkenan. Tapi kalau seseorang mengenakan kasih Bapa, kasih Allah, kasih agape, ia akan bereaksi dan berespon dalam setiap peristiwa yang dialami atau setiap perlakuan yang dialami. Ia akan memberikan respon kasih. Respon yang baik, respon yang benar, respon yang memberkati. Seperti Bapa. Karena itu perintah ini, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kita sebagai orang percaya, hanya bisa bersatu oleh karena kasih. Dan menyempurnakan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pengharapan kita, sangat ditentukan oleh kasih. Karena yang akan tetap ada adalah kasih. Pengharapan memang berdasarkan iman, tapi iman tanpa kasih menjadi iman yang kosong, iman yang sia-sia, iman yang mati. Karena itu, kasih mendasarinya. Berarti sangatlah penting untuk memperhatikan kebenaran ini. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Karena kasih, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengapa suami istri tidak rukun? Masalahnya karena tidak mengenakan kasih. Mengapa saudara bersaudara bermusuhan? Pasti karena tidak mengenakan kasih. Mengapa saling membenci, memaki, saling membalas dan mendendam, melukai dan menciderai, memfitnah, menggosipkan, memburuk-burukan? Karena tidak mengenakan kasih. Kebenaran yang harus kita praktekkan. Kalau kita mau hidup benar, berani hidup benar, kenakanlah kasih. Jangan yang lain. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kasih. Bapa memperlakukan semua orang dengan segala perbuatannya dengan kasih. Dan itu kalau kita kenakan. Sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih yang besar. Itu sebuah kewajaran. Dan sebuah keniscayaan. Artinya tidak boleh tidak. Wajib harus. Tapi kita harus mengenakan dengan sukarela. Hidup orang Kristen, hidup orang percaya harus mengenakan kasih. Orang yang berani hidup benar harus mengenakan kasih. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan ditukar. Kasih tidak akan pernah menjadi kotor. Kan itu tidak perlu dicuci. Kasih tidak akan menjadi usang. Karena dia kekal. Kan itu nggak perlu diganti. Tidak ada yang lebih besar dan lebih hebat, lebih dahsyat dari kasih. Kenakanlah kasih. Jemaat di Kolose diminta mematikan semua yang tidak tumbuh dari kasih. Jemaat di Kolose diminta membuang semua yang bukan kasih. Jemaat di Kolose diminta untuk jangan lakukan lagi yang bukan kasih. Jemaat Kolose diminta untuk mengenakan kasih. Sekali sampai selama-lamanya. Kita yang mengenakan kasih akan bertemu dengan sang kasih dalam kekekalan. Tetapi saat-saat ini akan terus hidup bersama sang kasih setiap hari dan menghadapi segala sesuatu dengan benar, dengan kasih. Berani benar, kenakanlah kasih dalam hidup kita dan jangan diganti oleh apapun. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang sangat besar, tak terhingga dan tak terukur, tak terjangkau oleh pemikiran-pemikiran manapun. Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu mengubahkan, kasih-Mu membuat perlakuan-perlakuan kami kepadamu tidak mendatangkan yang buruk kepada kami, tapi justru kasih-Mu yang menyadarkan kami, menyelamatkan kami, membuat kami hidup dalam kebenaran. Buatlah kami setiap hari
mengenakan kasih. Dan menghadapi apapun perlakuan yang kami alami, yang kami terima dengan kasih. Ampuni kalau kami mengganti kasih dan mengenakan yang lain. Ampuni kami kalau kami tidak mengasihi. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, setiap saat kami akan mengenakan kasih. Setiap waktu. Terpujilah nama-Mu. Demikian doa kami. Kiranya tangan Tuhan yang terus menuntun dan menopang kami hari ini sampai selama-lamanya karena kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terus kenakanlah kasih sampai Tuhan datang yang kedua kali. Teruslah berkemenangan karena kasih-Nya. Dan sampai jumpa.